Di situ Candi Watulis. Watu Tulis sejarahnya. Secara asal usulnya niki kula dereng lahir niki pun wonten. Tapi nggih sebelah ler niku nggih kuburan dereng enten. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Kita sekarang berada di daerah Watu Tulis, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Niki apa namanya, Pak? Di situ Candi Watulis. Watu Tulis sejarahnya. Secara asal usulnya niki kula dereng lahir niki pun wonten. Tapi nggih sebelah ler niku nggih kuburan dereng enten. Jadi enten di tahun 98 waktu bongkar candi ini. Jadi terbentuk kuburan. Rumiyin boten enten. Mulai rumiyin ini sebut punden mriki, punden Sentono. Mriki. Terus akhirnya matur-matosi batu sing kepedhep terus madhaken niki batu kuno, batu ini bata merah. Niku tek ngene sendal. Nah niku baru wonten jorokaken namung sak meter setengah kali sak meter 75. Oh, yang ini. Nggih, sing sak meter 75 dinamekaken kono, sing sak meter setengah dinamekaken sentini. Dadi Sentono sentini. Yang ini Sentono. Nah, Sentono sing lanang, Nggih. sentini sing wedok. Itu Sentini. Nah, niku sentini sing ler. Nah, sampeyan lho sing ler niku, ler niku. Itu Sentini. Sentini niki Sentono. Yang ini diambil dari sana semuanya. Nggih. Nah, waktu saya tadi pidan iki. Jian mat mari. Dadi ini totot yang sing kagungan sapi dia gogol. Dadi kadang makam asli makam. Dengan mriki mulai nek dinten Sabtu malam Minggu mriki enten ritualan saking Sripala saking Bali. Sripala. Wingi sonten niku. Berarti boten makam blas. Boten wonten. Wong kula iki asli mriki. Mulai sejarah itu pas. Entene makam tahun 98 itu pembongkar 98 pembongkar berlangsung secara 3 bulan 4 bulan itu. Makin tiyang pun kata sing semrap. Gede semrap nek niku makam palsu jarang menonton. Ya, yang ritualan tadi dinas misalnya perguyuban budaya termoten perguyuban Sripala saking Bali macam-macam itu akhirnya jadi itu yang contoh tak mungkin kan untuk berbuat kayu Oh ini numpang. Jadi itu Ya itulah teman-teman penjelasan dari juru pelihara situs Watu Tulis atau juga waktu dulu dinamakan sebagai Punden Sentono, di mana dahulu punden ini menyimpan banyak sekali artefak dan batu-batu andesit seperti ini. Namun ketika tahun 1998, yakni waktu terjadi krisis moneter, terjadi isu yang mengatakan bahwasannya di bawah punden ini banyak sekali harta karun, sehingga banyak penduduk yang datang kemari untuk membongkar dan mencari adanya harta karun tersebut. Namun ketika selesai dibongkar, didapat kenyataan bahwasannya memang di bawah dari punden ini tidak terdapat satupun harta karun. Namun karena sudah terlanjur dibongkar, struktur candi yang terbuat dari batu andesit seperti ini akhirnya berantakan semua, tidak tertata oleh penduduk yang memang peduli dengan peninggalan-peninggalan purbakala.
Akhirnya batu-batu andesit yang berserakan ditumpuk dan disimpan di sisi ini guna untuk mengamankan bekas-bekas atau peninggalan purbakala agar tidak bertambah rusak dan hilang nantinya. Kita lihat walaupun sekarang yang tersisa hanya tumpukan seperti ini, namun hiasan relief dan artefak yang cukup indah. Diperkirakan dahulu ini merupakan suatu bentuk candi yang memang cukup megah. Memang data dan informasi sangat-sangat minim tentang keberadaan situs Candi Watu Tulis ini. Namun banyak yang meyakini bahwasanya situs atau Candi Watu Tulis ini merupakan peninggalan dari kerajaan Kahuripan, yakni kerajaan yang ada sebelum masa dari Majapahit. Namun yang cukup ironis teman-teman, di samping pembongkaran dari situs Watu Tulis atau Candi Watu Tulis ketika tahun 1998, cukup ironi memang ketika setelah selesai dibongkar di tempat ini, yakni di sisi yang ini, malah dijadikan 2 buah makam. Menurut juru pelihara dari tempat ini, bahwasanya makam ini didirikan pada tahun 1998 tepat setelah pembongkaran dari batu-batu andesit penyusun candi. Beliau bahkan tidak kenal siapa yang membangun untuk pertama kalinya makam-makam ini. Namun beliau berani mengatakan bahwasanya 2 buah makam ini adalah makam palsu, alias tidak ada jenazah di dalam makam ini. Berbeda dengan kebiasaan kita kalau kita melihat suatu situs bekas peninggalan, baik itu peninggalan masa Majapahit maupun peninggalan masa sebelumnya, terkadang kita jumpai di atas situs tersebut ada suatu makam, dan bahkan ketika dibongkar terdapat kerangka manusia. Namun dipastikan bahwasanya di tempat ini tidak ada kerangka maupun jenazah, murni ini adalah makam palsu yang diadakan oleh orang yang memang kurang bertanggung jawab. Tepat di sebelah makam tersebut, ini adalah kumpulan batu andesit, kumpulan struktur, diperkirakan sebuah candi kuno. Memang cukup ironi dan menyedihkan, tepat di bekas-bekas galian peninggalan bekas candi, namun sekarang dimanfaatkan menjadi sebuah makam seperti ini. Oleh karena itu juru pelihara dari situs ini, yakni Bapak Puadi, seringkali mengingatkan kepada para pengunjung untuk hati-hati dan waspada, bahwasanya memang makam itu adalah bukan makam asli, bukan peninggalan purbakala, tetapi bisa dipastikan beliau mengatakan bahwa itu adalah makam palsu. Ini bukan kata kami teman-teman, akan tapi memang perkataan dari juru pelihara dari situs ini. Beliau juga mengharapkan moga kedepannya keberadaan dari situs ini bisa dipugar, dan juga keberadaan makam-makam palsu tersebut bisa dikondisikan. Keberadaan tentang adanya makam-makam palsu ini mengingatkan kita tentang adanya makam palsu yang beberapa waktu lalu sempat gempar, yakni di daerah situs Kumitir, di mana di sana ada beberapa makam palsu yang akhirnya makam-makam palsu tersebut bisa dibongkar dan diratakan dengan tanah. Di sini kita juga lihat pahatan kirti muka atau kepala kala yang biasanya diletakkan di ambang pintu masuk sebuah candi. Namun ukirannya memang tidak terlalu tegas, mungkin karena memang mengalami kerusakan karena usia yang memang sudah cukup tua.
Sisi atas kita juga lihat ada komponen batu bata merah kuno diletakkan di sisi atas dari batu-batu andesit. Tampaknya memang dahulu kombinasi antara struktur bata merah dan juga batu andesit lumrah digunakan di tempat ini. Kita juga sering melihat suatu bangunan terdiri dari dua komponen tersebut, serta juga keberadaan dua kolam kecil ini, yakni Sentono Set ini, seperti yang dijelaskan oleh juru pelihara. Mungkin dahulunya digunakan sebagai tempat bersuci sebelum masyarakat dahulu melaksanakan peribadatannya di candi ini. Demikianlah teman-teman laporan kami tentang keberadaan situs kuno, yakni situs atau Candi Watu Tulis yang terletak di daerah Prambon, Sidoarjo. Dan juga sekaligus menyampaikan pesan dari juru pelihara bahwasanya memang beliau sangat menginginkan agar tempat ini bisa segera direnovasi dan dibongkar, dan juga keberadaan dari makam palsu tersebut bisa dikondisikan agar situs-situs bersejarah seperti ini tidak terbelokkan dan terkubur dengan keberadaan makam-makam palsu tersebut. Diharapkan kedepannya peninggalan-peninggalan Nusantara ini selalu bisa terjaga selalu. Rahayu.